Assalamualaikum. Kadang-kadang jin emang suka datang tanpa permisi. Tapi di Dasim bukan cuma jinnya yang datang pelan-pelan, filmnya juga. Bahkan terlalu pelan, sampai penonton yang niatnya mau nonton film horor malah berasa lagi nonton sinetron premium tanpa jeda iklan. Iklan banget cuy. Jadi film ini mencoba nyatuin dua genre yang sebenarnya menjanjikan banget, antara perselingkuhan dan juga horor. Tapi siapa sih yang gak tertarik ngelihat jin ngacak-ngacak rumah tangga? Ya sayangnya, Dasim gak berhasil ngacak-ngacak emosi penonton. Rumah tangganya berhasil diacak-acak. Yang malah jadi makin kacau sebenarnya intensitasnya sendiri. Ih, kesel. Cerita tentang Salma yang diperankan Zulfa Maharani dan juga Arman yang diperankan Omar Daniel sebenarnya punya pondasi yang bisa jadi thriller psikologis rumah tangga yang menggigit. Tapi apa yang terjadi? Kita malah berasa kayak nonton potongan sinetron yang justru dipanjangin, dipelanin, terus dikasih penampakan sesekali. Saking jarangnya jumpscare yang benar bikin jantungan, momen paling seram adalah ya ketika ada yang nyapu malam-malam. Cak aku bayangkan, nyapu malam-malam di film horor, dan itu momen puncak terornya. Ya, sisanya hantu kerudung hitam, perempuan gaun merah, cewek bertanduk yang lebih cocok jadi karakter anime kali ya, daripada penampakan menyeramkan. Konflik yang ditawarkan film itu sebenarnya relatable banget. Istri bunting yang ngerasa diabaikan, suami sibuk kerja, mertuanya dingin kayak es batu, dan dugaan perselingkuhan. Tapi semua itu nggak diolah dengan tenaga yang cukup. Malah energi film ini lesu banget sejak awal, dan makin lama makin ngelunjak lunglainya. Sudut pandang ceritanya juga timpang. Kita terus-terusan diajak ngelihat penderitaan Salma yang diperankan dengan sangat solid oleh Zulfa. She really cared this film. Tapi nggak pernah dikasih kesempatan buat masuk ke kepala si Arman itu. Ya jadinya konflik terasa sebelah pihak. Dan pas akhirnya muncul twist soal siapa yang ngirim jin Dasim, ya udah jadi gitu aja. Adegan rukiahnya udah capek sebelum dimulai. Salah satu highlight di film horor mistis lokal biasanya adalah ada adegan rukiah. Ya, gitu aja terus. Tapi di Dasim, segmen ini nggak punya tenaga. Nggak ada build up, nggak ada intensitas, dan nggak ada efek jangka panjang buat karakter maupun penontonnya. Bahkan twist yang di akhir, yang harusnya bisa bikin cerita ini jadi penuh dengan makna, atau terbuka kemungkinan baru, malah terasa maksa dan justru nggak perlu. Seolah-olah filmnya bilang, kita tuh butuh akhir yang mengejutkan. Tapi, terserah deh, asal ada aja. Tolol. Yes, bolak-balik sebutin nama ini ya. Di tengah energi film yang nyaris 0 watt, performa Zulfa Maharani adalah salah satu lilin yang tetap nyala. Dari ekspektasi gelisah, panik, takut, sampai mental breakdown karena gangguan jin dan manusia, semuanya terasa tulus dan nular ke kita. Ini tipe acting yang bisa bikin penonton betah buat nontonin filmnya, walaupun cerita di sekelilingnya nggak kemana-mana, atau bahkan langsung aja straight to the point, filmnya jelek. Sayangnya, performa acting sebaik apapun tetap nggak bisa menolong ketika skrip filmnya terasa datar. Ritme penceritaan loyo dan konflik yang nggak punya ujung gigi buat menggigit. Jin bisa masuk rumah tapi nggak bisa masuk ke dalam cerita. Jin Dasim dalam mitologi memang dikenal sebagai entitas yang merusak keharmonisan rumah tangga. Dan secara ide, premis ini sebetulnya berani dan menarik. Tapi sayangnya, Dasim gagal menjadikan jinnya sebagai entitas yang benar-benar mempengaruhi struktur naratif filmnya. Sosoknya muncul, kadang menyeramkan, tapi juga nggak pernah benar-benar menghantui penonton. Ya, kalau kau tanya, aku ngerasa serem nggak ngeliatin si demitnya muncul? Enggak, sorry, nggak serem. Bahkan eksistensinya terasa sekedar pelengkap konflik manusianya, bukan bagian inti dari teror psikologis sebuah film horor lokal yang selalu kalian sanjung-sanjung dan selalu kalian tunggu. Ini sayang banget, karena seandainya cerita lebih seimbang antara teror supranatural dan konflik emosional pasangan muda, Dasim ini bisa jadi horor domestik yang relevan dan menggugah. Tapi yang terjadi, ya jinnya cuma kayak numpang lewat di tengah keretakan rumah tangga, nggak ada jejak yang dalam, dan padahal judulnya diambil loh dari nama jinnya. Loh,
Ironi ya. Buat yang ngikutin filmografi Gina Tirona, Dasim itu bukan downgrade, tapi juga bukan lonjakan. Itu seperti berjalan di treadmill, capek iya, gerak sih iya, tapi emang nggak maju. Gaya penyutradaranya tuh udah kelihatan lebih rapih kali ini. Visualnya lumayan solid dan tata suara yang bisa dibilang cukup imersif lah. Kecuali di beberapa titik yang terlalu mengganggu karena overmixing. Nanti akan aku jelaskan soal ini. Tapi secara naratif masih ada di zona aman lah. Seakan-akan ya semua potensi eksplorasi horor dan drama rumah tangga itu ya cukup disimpan untuk proyek berikutnya yang belum tentu lebih berani juga. Udahlah konflik rumah tangganya nggak bisa bikin kita ikut kesel, tone color film ini juga nggak bantu suasana. Yes, ini menurut subjektifku ya. Menurut kalian tidak ada yang mengganggu ya sudah. Intinya sepanjang film, palet warna yang dipilih cenderung muram dan nggak punya identitas visual yang kuat. Bukannya bikin suasana makin mencekam, malah berasa kayak nonton film yang masih rough cut, abu-abu terus, flat terus, nggak ada gradasi emosi. Dan sound design-nya kadang-kadang ngagetin bukan karena serem, tapi karena overmixing atau placementnya yang nggak pas. Bunyi-bunyi lirih mistis atau ambient tension yang harusnya bisa nambah ketegangan malah terasa kayak noise tambahan. Ya hasilnya alih-alih merasa ketarik ke dunia horornya film ini, dan kita malah refleks pada saat itu pengen nyari remote kalau bisa, supaya kecilin aja tuh gitu biar nggak heboh kali. Pada dasarnya, Dasim itu adalah film yang punya potensi yang besar. Yes, kalau kalian bilang ini filmnya jelek, nggak sejelek itu juga. Masih ada bagusnya walaupun tipis. Tapi nggak cukup berani loh untuk mengambil langkah-langkah penting buat menjadikan sesuatu yang berkesan. Dengan naskah yang stagnan, konflik yang nggak pernah naik level, atau penutup yang malah terasa buru-buru. Film ini ya emang hanya bisa diingat karena performa aktor utamanya, bukan karena ceritanya. Film ini tuh cocok buat kalian yang suka horor dengan ritme pelan dan minim jump scare. Tapi jangan berharap bisa dapat teror sampai ke bawah mimpi. Kalaupun ada yang ke bawah mimpi, mungkin itu karena rasa frustasi kalian, karena ngelihat plot twistnya yang nggak nendang. Satu hal yang pasti adalah kalau Dasim itu beneran ada, dan nonton film ini mungkin dia juga pengen ketemu Anda. So kesimpulannya, Dasim adalah film horor yang menjanjikan di awal tapi emang gagal mempertahankan janji itu. Dengan konflik rumah tangga yang sebenarnya bisa relate banget dan elemen mistis yang punya potensi seram, film ini emang keseringan kesandung sih karena pacingnya yang loyo, konflik yang gak digarap dalam, penyelesaian yang sisanya cuma satu, yes, Zulfa Maharani. Kalau ada Jin Dasim beneran, mungkin dia juga kecewa sih ngelihat film yang bawa namanya kayak gini. Jangan panggil aku Dasim, aku malu. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau tidak suka. Silahkan share pendapat kalian di kolom komentar biar kita sama-sama bisa tahu seperti apa pendapat kalian mengenai film Dasim ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review biar makin berkembang, makin banyak lagi yang kenal channel ini. I love people. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar gak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih. Jaga kesehatan, tetap positif dan jangan lupa bahagia.